pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Dua bocah kakak beradik Alif 7 tahun dan Andini berusia 10 tahun hilang terbawa arus di pantai gratis di Kota Singkawang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Seorang pria tertangkap tangan melakukan pencurian uang kotak infak di salah satu musola di Kelurahan Condong, Kota Singkawang. Dan ratusan pemilik kapal di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat mogok melaut lantaran memprotes terbitnya peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Ya pemirsa, berniat untuk berakhir pekan bersama keluarga pada Minggu sore. Dua bocah yang merupakan kakak beradik bernama Alif berusia 7 tahun dan Andini berusia 10 tahun hilang di pantai gratis yang berada di perbatasan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh tim Basarnas dibantu warga dan keluarga korban. Pencarian dua bocah asal Kabupaten Mempawah yang hilang saat mandi di pantai gratis Singkawang membuahkan hasil. Usai Andini ditemukan pada Senin dini hari, kini jenazah Alif juga telah ditemukan nelayan dan tim Basarnas yang hanyut terbawa arus di pantai Kura-Kura Bit jauh dari lokasi awal. Kedua korban langsung dilakukan evakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum. Koordinator Posar Sintete Handoko mengatakan kejadian bermula terjadi pada 24 Oktober 2021, di mana saat itu dua korban yang merupakan kakak beradik ini bermain di pinggiran pantai gratis dan terbawa arus serta menghilang. Pada saat pemantauan malam hari jam sekitar pukul 3, kita melihat ada benda yang kapung, kita curigai itu korban, kita dekati dan ternyata betul itu korban yang atas nama Anissa. Setelah itu kita lakukan lagi pencarian pada saat pukul 07.15 kita melakukan pencarian di pesisir pantai. Kita mendapat informasi dari nelayan ada satu korban ditemukan di arah barat dari pantai Kura-Kura. Kemudian tim langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Pada saat pukul 8 korban berhasil kita evakuasi dan segera dibawa ke rumah duka. Saat ini korban yang merupakan kakak beradik ini sudah dibawa ke rumah duka yang berada di Desa Sungai Duri, Kabupaten Mempawah. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Junior iNews melaporkan. Dengan menggunakan baju bertulisan pejuang nafkah, seorang pria tertangkap tangan melakukan pencurian uang dari kotak infak di salah satu musola di Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Pelaku ditangkap saat sedang menghitung uang curian senilai 2 juta rupiah. Penangkapan tersangka JR terjadi atas kecurigaan salah seorang jamaah yang usai melaksanakan sholat di musola di Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Penangkapan lantaran curiga dengan gerak-gerik pelaku yang berpura-pura melakukan ibadah. Para jamaah kemudian berpura-pura pulang ke rumah dan saat kembali kecurigaan semakin kuat lantaran lampu musola dalam keadaan mati. Setelah didekati, jamaah mendapati pelaku sedang menghitung uang hasil curiannya dan mendapati kotak infak dalam keadaan rusak. Pesan yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat untuk bisa lebih memperhatikan tempat-tempat pengumpulan uang yang dari jemaah. Amal yang pada saat itu ada di musola sudah dalam keadaan rusak. Dan sempat juga pelaku sudah menghitung. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, sebuah kayu yang digunakan untuk mencongkel, kotak infak, dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah.
Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman penjara di atas 7 tahun. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ratusan pemilik kapal di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat mogok melaut lantaran memprotes terbitnya peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 terkait kenaikan besaran pungutan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan pungutan hasil perikanan atau PHP. Selain berdampak pada pemilik kapal, kebijakan tersebut juga akan berdampak pada belasan ribu anak buah kapal. Karena keberatan dengan kenaikan besaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan pungutan hasil perikanan atau PHP dalam peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021, keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 86 tahun 2021, serta keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 87 tahun 2021, ratusan pemilik kapal nelayan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat mogok melaut. Mogoknya nelayan Sambas dikarenakan janji dari pihak kementerian untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang hingga saat ini belum terrealisasi. Untuk itu, para nelayan Sambas berharap peraturan tersebut dicabut serta turunannya. Jadi beberapa kapal yang sudah ada di pelabuhan pemangkat ini izin melautnya sudah tidak bisa melaut, Bang. Jadi yang kita permasalahkan pada waktu itu 2 minggu akan datang Menteri akan merevisi, tapi sampai sekarang tidak ada. Jadi mohon kepada pemerintah pusat untuk menyikapi secepatnya, Bang. Karena untuk bulan ke depan lagi, mungkin beberapa kapal yang akan izin melautnya mati. Berdampak pada nelayan, akan terjadi pengangguran. Satu kapal itu mencapai 20-25 orang, Bang. Kalau 10 kapal, berarti 250 orang akan berdampak pada nelayan itu. Saya mohon sebagai Ketua HNSI kepada pemerintah pusat, secepatnya mengambil sikap atau untuk mencabut PP 85 tersebut serta turunannya. Menurut saya kalau tidak segera direvisi, kalau tidak cepat direvisi atau barangkali cepat dicabut, itu akan sangat berdampak terutama untuk para buruh nelayan, terutama macam saya dan kawan-kawan saya yang bergerak di bidang nelayan kursin ini. Kalau satu buah kursin saja ada sekitar 20 atau 25 orang. Di Pemangkat ini ada sekitar 46 sampai 50. 1.000 lebih nelayan bisa nganggur kalau pengusahanya yang CP-nya mati, mereka tidak bisa memperpanjang CP karena tingkat kenaikannya yang sangat tinggi. Buat para pengusaha mungkin tidak menjadi masalah buat mereka, tetapi buat para nelayan seperti kami, kalau mereka tidak bisa memperpanjang CP, artinya kami nganggur. Untuk di Pemangkat sendiri, hampir 200 kapal nelayan melakukan aksi mogok melaut, dan ini tentunya berdampak terhadap pendapatan pencaharian para nelayan. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sementara itu, Pangkalan TNI AL Ketapang berhasil mengamankan 2 kapal ikan Indonesia yang diduga melanggar aturan penangkapan ikan di wilayah perairan Kepulauan Karimata. Penangkapan guna mencegah gesekan atau konflik dengan nelayan kecil. Keberadaan kapal ikan Indonesia atau KII di perairan Karimata menimbulkan keresahan khususnya bagi nelayan lokal. KII berukuran 20 dan 40 gross ton sering tampak sedang menangkap ikan di area penangkapan yang dekat dengan daratan yang bukan merupakan wilayah tangkapannya. 2 kapal ikan Indonesia yang diamankan adalah KM Alam Lestari 24 gross ton dan KM Asia Bagus 38,43 gross ton yang tertangkap tangan oleh masyarakat dan TNI Angkatan Laut yang sedang melaksanakan patroli. Dan Lanal Ketapang Letkol Laut Abdul Rajab mengatakan, 2 kapal ikan Indonesia tersebut saat ini telah disandarkan di Pelabuhan Sukabangun dan dalam pengawasan dan proses hukum oleh Lanal Ketapang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berupa mungkin kegiatan anarkis yang sifatnya merusak atau merugikan masyarakat maupun kapal, kami perintahkan untuk kapal tersebut di ad hoc menuju Ketapang. Jadi ada 2 kapal, yang satu KM Asia Bagus, yang satu KM Asia Lestari. Dengan muatan masing-masing ada yang cumi 4 ton dan 1,2 ton. Dua-duanya dokumen berasal dari Jakarta. Jadi untuk yang satu dugaannya adalah dia menyalahi aturan untuk wilayah penangkapan. Jadi
fishing groundnya tidak sesuai. Letkol Laut Abdul Rajab menghimbau kepada operator kapal untuk mematuhi aturan terkait wilayah pengelolaan perikanan, wilayah dan jalur penangkapan ikan atau fishing ground berdasarkan bobot dan ukuran kapal. Hal ini untuk mencegah gesekan atau konflik antara masyarakat nelayan pesisir yang identik dengan kapal atau perahu kecil dan alat tangkap sederhana, dengan kapal ukuran groston dan alat tangkap yang biasanya lebih besar dan bervariasi. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. BPBD Kubur Raya petakan 23 lokasi rawan di sejumlah kecamatan. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.